Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara sekalian yang mengharap ridha Allah SWT, dan semoga rahmat Allah senantiasa menaungi kita semua. Pada malam hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk bermuwajahah, untuk bertemu dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk memperdalam ilmu syariat Islam yang nantinya inilah yang menjadi bekal kita di yaumil kiamah nanti. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemarin sudah saya menyampaikan mengenai keberkahan, apa itu berkah. Mudah-mudahan malam hari ini diiringi dengan kesejukan hujan ini sebagai salah satu keberkahan kita pada kesempatan kali ini. Karena dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hujan pertama itu Rasulullah seneng banget, Pak. Seneng banget. Saking senengnya Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya, beliau menadahi dengan tangan dan kemudian diminum airnya itu. Di dalam Riyadhus Shalihin masih ingat nggak Bapak? Saking senangnya itu. Nah, tapi kalau sekarang begitu hujannya banyak hujan asam gimana? Jadi dulu masih bersih ya udara, kalau sekarang ya wallahu alam lah itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, setidak-tidaknya kita menyambut gembiralah dengan datangnya hujan pertama. Sebetulnya bukan hujan pertama, beberapa hari yang lalu juga sudah hujan, tapi kelihatannya hujan buatan karena sudah itu panasnya lebih. Kalau sekarang begitu hujan, udara segar sejuk, dan ini bisa salah satu indikasi bahwa ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan, karena berkah itu adalah kebaikan yang meningkat. Nanti kalau hujan ini bukan berkah, justru menjadi laknat, ya kayak kemarin itu di Bogor ya, hujan tapi sekaligus hujan angin sampai puting beliung, roboh semua, hancur rumah. Nah, ini bukan rahmat itu. Nah, ini maka di dalam doakan Allahumma askina ghaisan muhisan. Jadi ya Allah, turunkan hujan ini dengan deras, tetapi yang menyegarkan. Jadi doa kita, anzil alaina minas sama'i ma'an midrara. Allahumma ya Allah, turunkanlah hujan dari langit dengan deras, tapi ghaisan muhisan, yang bisa menghilangkan kepanasan atau kehausan dan juga menyejukkan. Nah, itu doa kita dulu waktu kecil di pujian di kampung-kampung begitu. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pertemuan kita dengan menelaah hadis Rasulullah SAW. Kemarin masih hadis tentang innamal a'malu binniyat, dan kemarin bahasannya sudah beberapa bulan baru kita sampai rukun Islam, dan ini rukun Islam yang terakhir. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian yang terakhir ini adalah haji. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril dan kemudian mengakhiri dengan kata-kata yaitu wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan haji ke Baitul Muharram ya. Ini stata'na ilaihi sabila, jika kalian sanggup untuk menuju ke arah sana.
Ini ada wajib tapi masih ada embel-embelnya. Wajib untuk menunaikan haji, tetapi kalau kalian itu mampu, jika kalian mampu ke arah sana. Nah, ini bahasan fikihnya Bapak dan Saudara, mampu ini dibahas. Kemampuan itu bisa dari finansial, bisa dari situasi dan kondisi, itu termasuk mampu. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau yang terakhir ini, rukun Islam yang terakhir ini, tidak semua umat Islam mampu untuk mengerjakannya. Satu hal, perkembangan zaman, kalau dulu mampu itu ukurannya adalah sangu, mampu untuk ke arah sana, kemudian meninggalin uang untuk keluarganya. Kalau sekarang bukan itu, mampunya itu adalah waktunya kebagian apa enggak. Jadi mampunya, antrinya sekarang, hajinya, Bekasi berapa Bekasi sekarang? 20 tahun ya? Atau 30 tahun? 30 tahun yang ini. Nah, itu nanti dosa enggak Pak? Ya enggak lah. Karena itu kemampuan. Karena kalau sekarang haji itu Bapak dan saudara sekalian, kalau untuk ukuran ekonomi masih terjangkau. Nah, kalau umat Islam Indonesia saja, satu negara itu geruduk ke sana sudah cukup ada 5 jutaan atau 3 juta, kalau dilepas bisa. Nah, tapi kan kebetulan untuk seluruh dunia diusulkan itu Pak Haji per tahun. Kalau negara aja gimana? Khusus tahun ini negara Indonesia. Allah alam lah. Karena memang tempatnya ya segitu-segitunya. Masjidil Haram itu ya apa namanya? Padang Arafah itu ya segitu-segitunya, karena al-haju al-Arafah, al-Arafah. Karena haji itu karena wukuf di Arafah, maka sekarang trennya adalah umroh. Ya, umroh itu sebagai apa namanya? Mengiringi sebelum bisa menunaikan haji adalah umroh. Bahkan di dalam bahasan-bahasan para ulama mutaakhirin mengatakan wajib Pak umroh itu. Kalau nggak bisa haji, wajib itu umroh. Nah, itu salah satu di antara Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bahasan hadis ini adalah wa tuhijjul baita. Wa tuhijjul baita, menunaikan haji ke rumah Allah. Bahasan al-bait sekarang. Bapak dan saudara sekalian, dalam Al-Quran disebutkan bait yang ada di Mekah itulah rumah. Bait itu artinya rumah. Rumah ibadah yang pertama kali di dunia ini. Rumah pertama kali yang dibangun di dunia ini, rumah ibadah adalah apa? Baitullah. Ini di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baitil wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Ya. Sesungguhnya pertama kali yang peruntukan ya, rumah yang diperuntukkan untuk ibadah bagi manusia itu adalah Makkah Al-Mukarramah, rumah Ka'bah yang ada di Makkah. Ini berkaitan dengan syahadat kita Pak. Kalau itu perlu pembuktian, secara pembuktian ilmiah itu bagian arkeologi lah. Tapi pembuktian secara nakli, secara dalil itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran di bawah Nabi Muhammad, maka itu adalah syahadat kita, syahadat Rasul, mempercayai apa informasi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baitil inna awwala wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Ya. Jadi sungguhnya pertama kali rumah ibadah yang dibuat atau yang didirikan bagi manusia itu adalah Baitul Muharram atau Ka'bah yang berada di Makkah. Ini di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 27 ya kalau nggak salah ya, apa 26 itu.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, surat Ibrahim ayat 96. Ini baru bahas rumah sekarang. Pak, jadi rumah pertama kali, rumah ibadah pertama kali ada di dunia ini adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Pak, Ka'bah itu sejak kapan? Rumah itu sejak kapan? Kalau menurut teks Al-Quran, inna awal baiti, maka itu sejak Nabi Adam, Pak. Karena Nabi Adam itu manusia yang pertama. Dan menurut tafsirnya, inna awal baiti ini kemudian ditafsir oleh para ulama tafsir, bahwa memang ketika Nabi Adam diturunkan, karena Nabi Adam diturunkan di daratan India, ini anunya apa namanya, kisahnya, di daratan India, dan kemudian Siti Hawa ada di timur tengah sana di Makkah, maka mencari itu dan kemudian ketemulah di Jabal Rahmah, dan kemudian diberi informasi oleh malaikat Jibril bahwa disinilah ada Ka'bah. Maka Ka'bah yang pertama itu yang dibuka bukan manusia. Menurut para ulama tafsir disebutkan oleh para malaikat. Karena disampaikan kepada Nabi Adam bahwa sebelum manusia Nabi Adam itu tawaf di Ka'bah, maka sebelumnya ada malaikat yang mengelilingi selama 7.000 tahun. 7.000 tahun. Nah, ini keterangan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini saya ralat, ini bukan surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 96. Coba dicek Pak ini. Pak Mujiz. Ayat 96. Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini proses rumah didirikan rumah ibadah pertama kali. Kemudian Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses selanjutnya itu adalah karena ini wudi'a linas, disediakan untuk manusia, maka siapa yang mengadakan atau melakukan hajinya itu. Nah, ini hadis itu begini ya, susahnya itu saya terus terang aja kalau bahasa hadis itu paling susah. Mendingan bahas ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih itu udah matang, udah pikiran ulama, udah apa ibarat makanan gitu, sudah kalau makan nasi uduk itu udah tersaji nasi uduknya. Tapi kalau hadis, kalau berbicara soal hukum-hukum begini, ini mesti melihat ulama dulu. Para ulama bagaimana memikirkan. Bapak dan saudara sekalian, haji sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini, awal mula sesudah Nabi Adam turun ke bumi, kemudian ada dibisikkan oleh malaikat bahwa di sini ada namanya Ka'bah, ya, Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Kemudian Bapak dan saudara, dalam perkembangan zaman itu terjadi air bah Nabi Nuh hancur semuanya, termasuk Ka'bah hilang, Pak. Hilang Ka'bah itu, nggak ada bekasnya, hilang semuanya. Maka bagaimana ini kok tahu-tahu sekarang ada? Nah, itu ternyata di dalam Al-Quran diinformasikan, Pak. Diinformasikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Coba Bapak lihat. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ini informasi. Saya sekali lagi ini syahadat kita, Pak. Diinformasikan. Hilang, Pak, itu. Seluruhnya hilang. Maka di sini disebutkan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan atau meninggikan, yarfa'u itu meninggikan pondasi, tinggal pondasinya saja, Pak.
Minal baiti, dari yang tadi Ka'bah tadi, bangunan Ka'bah tadi, dan juga bersama Ismail sambil membangun bekasnya sudah bangunannya sudah nggak ada, tinggal pondasinya dibangun dengan anaknya, ditinggikan. Nah, ditinggikan, Pak. Maka sekarang itu yang sekarang ada itu adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka dikenal di dalam lingkungan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim tempat beliau berdiri karena Ka'bah itu kan tinggi. Nabi Ibrahim nggak setinggi Ka'bah itu, Pak, ternyata. Beliau diambilkan oleh anaknya untuk ancik-ancik. Bahasanya apa itu? Untuk apa ancik-ancik itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Ya kalau bahasa steker, kalau Pak Haji apa itu Pak Haji? Ancik-ancik lah. Ancik-ancik batu sehingga beliau berdiri di situ untuk mendirikan Ka'bah setinggi itu. Nah, ini awal mulanya didirikan Ka'bah. Jadi habis kemudian didirikan, dan itulah sampai sekarang berdiri. Tentunya ada perbaikan, ada lain sebagainya, karena zaman Nabi Muhammad juga kesapu banjir sehingga mau roboh, kemudian didirikan Hajar Aswadnya, baru itu kisahnya Nabi Muhammad. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru bahas baitnya, rumahnya dulu. Rumahnya hancur, Pak. Rumahnya ya seperti rumah biasa, namanya bangunan. Pak Jitaru tahu persis bangunan ini kekuatannya berapa, apalagi hancur, tabrak banjir. Ya udah, maka dibangun. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini baru bahas rumahnya dulu. Baru hajinya sekarang. Ternyata Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hajinya itu sesuai dengan yang sekarang yang Bapak-bapak lakukan, kaum para hujjaj itu? Perlu saya sampaikan, ini juga merujuk kepada kisahnya Ibrahim, riwayatnya Ibrahim. Kemudian pelaku utama pembuat syariat yaitu Nabi Muhammad SAW ketika mau melakukan haji. Nah, ini ada dua. Saya tulis ya, ini supaya ini memasuki intinya soalnya. Jadi hadis itu demikian lah, susahnya itu. Tulis biar ininya haji, pembahasannya haji sekarang. Satu, pelaku ibadah haji. Sini dua adalah pelakunya, ini satu melakukan pertama kali yang melakukan ibadah haji adalah sebelum Rasulullah itu sudah ada, Pak. Jadi sejak Nabi Ibrahim sejak Nabi Ibrahim dan Ismail udah dilakukan tawaf, udah dilakukan ini, tapi tidak ada keterangan tentang apakah dia sa'i, apakah wukuf, enggak ada keterangan. Tapi tawafnya itu sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus itu tawaf. Sa'inya tidak ada keterangan. Pelaku ibadah dari semua nabi ini, semua nabi. Tapi syariatnya berbeda-beda. Semua nabi melakukan ini. Semua nabi. Semua nabi. Kemudian yang ibadah haji yang sekarang, ibadah atau haji sebagai rukun Islam ya, sebagai rukun Islam itu adalah Nabi Muhammad. Ini berbeda dengan
syariat nabi-nabi dahulu. Apakah ini tidak ada, saya nggak menemukan keterangan apakah dia hukum, nggak ada, tapi hanya tawaf. Nabi Adam tawaf, Nabi Nuh tawaf, semuanya tawaf. Terus kemudian cerita Nabi Isa, Nabi Musa tidak ada keterangan karena mereka ada di Baitul Maqdis. Jadi berbeda ininya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita bahas semua nabi tadi sudah, tapi syariatnya yang berbeda. Karena syariatnya haji itu tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad yang kita sekarang ini. Seperti halnya para musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy, haji itu sebagai tradisi, Pak. Bulannya tradisi, ada bulannya setiap bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 3 bulan atau sama itu dengan melakukan ibadah haji. Tapi ibadahnya enggak seperti ini. Paling tidak dikenali dengan tawaf. Tawaf sebelum Nabi Muhammad itu macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang telanjang, ada yang nahri, ada yang pokoknya perbuatan yang enggak diperkenan. Tapi itu haji katanya. Itu haji. Jadi mereka itu sejak kapan? Itu sejak Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim tawaf itu sudah menjadi tradisi orang Arab, karena bangsa Arab itu Makkah menjadi kota itu sejak ditinggali oleh keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika beliau itu diperintahkan untuk membawa istrinya dan anaknya untuk ke Mekah, ya ke Mekah, kemudian dikenal dengan Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya, biwatin ghairi dzi zar'in, itu Bapak dan Saudara sekalian, ketika Ibrahim itu jalan dari Palestina ke Mekah, kemudian bayinya Ismail masih bayi, ditaruh di situ, kemudian tumbuh gede. Itu satu-satunya orang, Pak, ibu dan anak. Bayangkan. Kemudian ketika terjadi melihat banyak burung di sekitar itu, ada bangsa Arab yang melakukan perpindahan itu melihat, oh di situ ada orang, ada air. Maka semakin banyak dan kemudian jadi kota. Pendiri kota Mekah itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Menurut riwayat itu disebut sukunya suku Jurhum. Nah, itu kalau dalam secara Islam itu sukunya suku Jurhum. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertama kali bangsa Arab ada. Nah, sejak itu Bapak dan saudara sekalian, sampai dengan Nabi Muhammad itu tinggal ngitung berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun. Maka ajaran yang disampaikan oleh Ibrahim dan Nabi Ismail ketika melakukan ibadah haji itu semakin terdegradasi, hilang. Nah, kemudian sebagaimana yang secara Nabi Muhammad, bahwa tawaf ketika itu akhirnya macam-macam, bahwa Ka'bah itu bukan ini tapi dikelilingi oleh berhala-berhala. Kurang lebih menurut keterangan para ahli sejarah, yang mengelilingi Ka'bah itu kurang lebih 300, lebih dari 300 berhala. Yang paling besar ada 4, Lata, Uzza, dan Manat. Itu. Ini Bapak dan Saudara sekalian mengenai kapan adanya haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ketika Nabi Muhammad diutus, kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, itu tidak serta-merta menunaikan haji. Tidak serta menunaikan haji, karena haji itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu baru menurut para ahli fikih itu terjadi pada waktu 6 Hijrah, tahun 6 Hijrah.
Ini turun ayat tentang kewajiban haji adalah ada yang 6 hijrah, pendapat satunya ada yang 6 atau 10 hijrah. Ini tinggal pemahamannya aja, nanti saya jelaskan. Pemahaman. Bapak dan saudara sekalian, syariat yang ini berbeda. Syariatnya, tata caranya berbeda. Ini tidak ada keterangan riwayat ini. Tidak ada riwayat yang sahih yang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang ini. Ini enggak ada riwayatnya ini. Ada keterangan tadi dari ahli tafsir menukil dari pendapatnya Ali, ya, pendapat Ali. Tapi karena ini bukan hadis tapi menukil saja, makanya itu saya mengatakan di sini tidak ada riwayat tentang syariatnya sama. Maka saya yang pasti yang sama itu adalah tawafnya. Kalau tawaf itu sejak Nabi Adam dibisikkan oleh malaikat Jibril. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimana prosesnya? Nah, ini ternyata nggak langsung haji, Pak. Nggak langsung haji Nabi Muhammad itu. Ada perintahnya, perintah haji. Perintah haji itu kalau Bapak baca surat Al-Hasyr, surat Al-Fatah, ya, itu turun surat Al-Fatah itu 6 hijrah. Jadi di sana disebutkan mukhallikina ru'usakum, ya, mukhallikina ru'usakum wa muqassirina ala takhabu, apa itu ya, surat berapa itu saya lupa itu ayatnya itu. Pokoknya nanti katanya kamu kalau sudah masuk ke Masjidil Haram maka kamu akan mencukur, ada yang mencukur, menggunting rambut, ada yang menggunduli kepalanya. Nah, itu disebutkan ketika surat Al-Fatah turun, Pak, itu tahun 6 Hijriah. Itu pengennya para sahabat itu sudah kayak orang kangen lah, rindu tempat kelahiran. 6 tahun bayangkan nggak pernah, rindu banget itu. Saking rindunya sehingga Nabi Muhammad benar-benar mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan umroh. Melaksanakan umrah tahun ke-6 Hijrah ini, Pak. Ternyata beliau itu dicegat sama kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah, kurang lebih 20 km dari Mekah, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, katanya. Kamu ngapain ke sini, katanya. Saya akan menunaikan umroh. Tidak berperang, pokoknya. Tetap nggak boleh. Sehingga terjadi perdamaian Hudaybiyah. Maka di sana tertuliskan tidak boleh masuk kota Mekah, kalaupun masuk tahun depannya, katanya. Pokoknya perjanjiannya begitu, nggak boleh. Akhirnya kecewa. Jadi ketika turun ayat surat Al-Fatah itu para sahabat sukacita, Pak, karena bentar lagi mau diajak Nabi ke Mekah umroh. Ternyata gagal. Kecewanya minta ampun itu para sahabat, ada yang marah, ada yang ini, ya. Itu diceritakan nanti kalau di dalam setareh itu perjanjian Hudaybiyah itu banyak marah itu, para sahabat yang banyak kecewa. Bapak dan saudara sekalian, kemudian salah satu diantaranya hasil perjanjiannya itu adalah tahun depan baru boleh melakukan ibadah umroh. Maka tahun depannya, tahun ke-7 Rasulullah mengadakan umroh sekitar 2000 orang, yang 2000 sahabat baru melaksanakan umroh. Ketika umroh di sana perjanjiannya cuma 3 hari di sana. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh cuma 3 hari di Mekah. Dan penduduk Mekah itu ngungsi. Jadi ketika Rasulullah SAW datang umrah, penduduk Mekah ngungsi di atap-atap gunung-gunung itu di pinggiran kota Mekah sambil ngeliatin Rasulullah SAW melakukan umroh. Itu pun masih diledek, Pak. Dicengin lah bahasa kita, dicengin. Wow,
Rasulullah cuman bawa orang 2000 dari Madinah capai itu mesti nggak bisa keliling Ka'bah 7 kali, nggak bisa itu. Nanti dilihat sambil diledek-ledekin sama itu. Saking gemesnya Rasulullah SAW sudah pakaian ikhram ya itu semuanya pakaian putih itu. Kemudian Rasulullah berkas, udah perintah sahabat. Maka sampai sekarang sunnah ketika tawaf, ketika disampirkan ke yang sepundak kanan dipindah kiri. Nah itu Rasulullah semuanya ngikutin perintah semua. Sekarang jalan cepat, jalan cepat 3 kali. Orang-orang yang kafir Quraisy ngelihat itu heran. Orang dari Mekah, dari Madinah jauh-jauh sampai sini masih bergegas gitu. Itu gara-gara ditantang sama diledekin sama kafir Quraisy. Maka sunahnya langsung pindah kain ikhramnya itu diselendangkan awalnya ke kanan jadi ke kiri, langsung dia keliling mempercepat putaran 1 sampai yang ketiga. Kemudian sesudah itu baru dia ini. Sana udah keheranan, nah itu sebagian ulama fikih mengatakan itu sunnah. Ya, jadi tawaf yang pertama itu agak cepat, kemudian tawaf yang biasa 3. Nah ini Bapak dan Saudara, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau Rasulullah pertama itu dalam catatan sejarah itu ketika sudah melakukan tawaf tentunya ikhram dulu, ikhram, kemudian niat, ada semuanya itu, kemudian tawaf 7 kali, yang pertama itu cepat, 1, 2, 3 cepat, yang ketiga biasa, itu saya ceritakan tadi. Kemudian yang sesudah itu dia minum air zam-zam dan sholat di makam Ibrahim. Dan Ibrahim sudah itu baru sa'i. Sudah sa'i, baru tahallul, kemudian mencukur. Tahallul itu mencukur itu tadi, mencukur, kemudian selesai. Itu cuman itu 3 hari. Rasulullah di Mekah cuman 3 hari. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah proses awal mula umroh atau haji. Kapan hajinya? Baru Rasulullah haji itu di tahun ke-10. Di tahun ke-10. Maka khudzu manasikakum itu ketika hajinya ini. Nah, haji ini sebagai rukun Islamnya. Sebagai rukun Islamnya haji. Rasulullah itu hajinya cuma sekali seumur hidup. Sejak Rasulullah diangkat jadi nabi itu hajinya cuma sekali. Kemudian umrohnya itu ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Tapi kebanyakan 4 kali karena 1 gagal, kedua, ketiga, kemudian keempatnya sekaligus haji. Itu 4 kali umroh, sekali haji. Bapak dan saudara sekalian, Pak, kemudian yang labaik Allahumma labaik itu gimana? Ini ceritanya menurut riwayat ini saya dapatkan dari tafsirnya Quraisyab, ada tafsirnya Departemen Agama ada. Jadi ketika Nabi Ibrahim ya itu sudah membangun Ka'bah, tadi saya sampaikan Yarfa'i tadi, ketika dia membangun Ka'bah beserta Ismail, kemudian sudah selesai, kemudian lanjutannya itu di dalam surat Al-Hajj ayat 27, coba dilihat. Jadi sesudah bangun Ka'bah selesai, kemudian Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa azin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim menyeru seluruh manusia. Nah ini kemudian ditafsirkan. Menyerunya manusia itu kapan? Maka ketika itu Nabi Ibrahim selesai membuat Ka'bah, kemudian dia menghadap ke utara. Menghadap ke utara, dia menyeru manusia. Seru, kamu wahai manusia, sekarang sudah ada Baitullah, Ka'bah di sana, maka datanglah ke sini untuk tempat ibadah. Maka haji itu biasa dipopulerkan
belum ada panggilan. Ini aslinya ini. Kemudian terdengarlah tidak ada orang, cuman ada suaranya labaik Allahumma labaik. Itu apa? Seruan, kemudian disahutin. Sebagian orang mengatakan yang nyautin malaikat atau siapa, itu labaik Allahumma labaik. Itu apa proses jawaban dari, maka ketika itu disunahkan adalah labaik. Selain itu ada riwayat, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, Rasulullah SAW ketika melakukan umroh maupun haji itu diserukan labaik Allahumma laka labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kelengkapannya, tapi labaiknya itu adalah sejak zaman Ibrahim. Jadi namanya tafsir, Pak. Kalau tafsir itu ya terserah yang nafsiri rujukannya kemana gitu. Nah, ini yang perlu Bapak ketahui. Maka populer haji itu nunggu panggilan, belum ada panggilan. Jadi wa'adzin fin nas itu panggilan Nabi Ibrahim. Dan inilah yang perlu Bapak ketahui tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Kaitannya banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian, bisa dihitung, bisa dilihat dari sejarahnya, bisa dilihat dari proses pelaksanaan haji. Ternyata haji itu adalah dalam rangka untuk menghidupkan syiar agamanya. Min sya'airillah, di sana disebutkan ya. Innas saufa wal marwata min sya'airillah. Jadi untuk apa itu saufa wal marwata? Itu perjalanan seorang ibu ketika mencari kehidupan untuk anaknya, nyari, lari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata itu napak tilas perjalanannya Siti Hajar dalam rangka mencari apa? Air. Jadi haji itu sebelum hajinya yang dilaksanakan Nabi Ibrahim tidak seperti itu, karena syariatnya berbeda. Maka itu, tapi Rasulullah mensyariatkan itu. Ketika haji terakhir Rasulullah sekali itu, dia sesudah sa'i, kemudian sesudah tawaf, kemudian sa'i dari dulu. Sa'i itu Bapak dan Saudara sekalian, sebelum Nabi Muhammad diutus itu dikasih berhala semua, dikasih berhala semua untuk meminta kepada berhala itu supaya makmur, supaya ini. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika wajibnya haji. Jadi berbeda rukun haji dan wajib haji. Nanti ada fikih itu. Kalau rukun haji ditinggalkan nggak sah, tapi kalau wajib haji ditinggalkan sah, tapi harus kena denda. Itu urusan fikih lah. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah saya baru cerita tentang rumah Allah dan juga pelaksanaannya. Satu yang melaksanakan hampir semua nabi, tapi tidak ada keterangan riwayat, karena Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Yakub itu hidup di Palestina, jadi nggak ada keterangan. Tapi kok semua nabi, maka itu masih saya pertanyakan. Oh, ini berarti riwayat ini masih ini dikutip dari Al-Qurtubi kalau nggak salah. Dia ngutip dari perkataan Sayyidina Ali. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, yang kedua itu adalah yang mensyariatkan, pensyariatannya, yang melakukan itu ternyata Nabi Rasulullah SAW itu ketika umroh yang kedua. Jadi yang pertama itu 6 Hijriah gagal, kemudian umroh yang kedua tahun ke-7 baru melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ke-8 dia masih umroh,
kemudian ke-9 dia enggak, menunjuk Abu Bakar, kemudian tahun ke-10 dia umroh dan haji. Ini ada sa'i, ada kemudian sesudah itu, tapi dalam proses menyembelih kurbannya masih, Pak. Jadi dulu itu haji itu juga menyembelih kurban, Pak. Tapi kurban zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu darahnya ditempelin ke Ka'bah. Itu cerita tarikhnya itu. Jadi nyembelih juga Idul Adha itu nyembelih, haji itu nyembelih hewan tapi darahnya diosar-osaran ke dinding Ka'bah, kemudian dipersembahkan kepada pada berhalanya. Itu baru cerita tentang ini, nanti cerita tentang pelaksanaannya. Jadi ini saya orientasinya baru sekitar memahami tentang tuhijjul baita manis tato'a ilahi sabilanya nanti. Manis tato'a ilahi sabilah, ini baru haji dan rumah. Nah, ini bahasan hadis baru tentang rumahnya. Bait itu dari mulai Adam, kemudian Nabi Nuh hancur, didirikan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian ketika sudah itu baru beribu tahun kemudian, ribuan tahun Pak, itu nggak tahu sejarah itu, saya lupa. Dari Ibrahim ke Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun, siapa tahu? Apa tahu itu? Ada nggak di Google itu? Jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun? Nah, baru kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sesuai dengan min sa'airillah. Jadi termasuk menghidup-hidupkan dari syiar Allah. Seperti perjalanannya seorang ibu mencari air, kemudian lempar jumrohnya itu adalah ketika Nabi Ibrahim digoda sama setan. Semuanya itu pernah dari keluarga Ibrahim itu. Itu mungkin Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahas nanti terlalu panjang, mungkin satu pertemuan lagi tentang haji. Satu pertemuan lagi, sudah itu kita membahas tentang iman, tentang iman. Baik, mungkin itu saja karena waktunya ternyata masih kurang panjang ya. Masih banyak cerita Pak ya hari ini ya. Jadi minimal tahu aja lah, minimal tahu tentang hadis itu demikian bahasannya. Jadi bahasan hadis itu ketika satu kata itu didalamin oleh para muhaddisin, dikaitkan dengan Al-Qur'annya, kemudian baru ini ternyata tersusun rapi. Jadi kalau melihat cara ulama memberikan keterangan itu enak Pak. Tentang rumah Allah saja itu tadi saya jelaskan dari awal, kemudian ini. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok saya beri waktu untuk bertanya tentang ini. Kemudian mengenai keterangan haji, karena saya juga belum haji. Masih susah menerangkan secara detail untuk hal-hal, tapi kalau ilmunya ya tahulah tentang wajibnya, rukunnya tahu, tapi yang paling enak ketika sudah pernah haji. Mungkin itu saja Bapak dan Saudara sekalian, nanti ketemu lagi satu pertemuan lagi. Insya Allah mari kita dengan berdoa sekaligus kafaratul masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah khalaqtana wa ana abduka wa ana subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.